hanya 73% kepercayaan publik kepada pemerintah. Coba misalnya SMRC menemukan bahwa dukungan pada presiden tinggal 30%, maka Mahfud MD nggak akan datang di dalam rilis itu. Nah, rilis itu kemudian memperlihatkan bahwa ada upaya pemerintah untuk memoles citranya itu. Dan kalau saya boleh kasih kritik akademis, seharusnya SMRC kasih disclaimer bahwa rilis itu dibuat setelah anggaran 90 miliar yang diulas oleh ICW diketahui publik. Artinya setelah disiram dengan opini publik, maka rilis itu menghasilkan dukungan 65-73%. Itu sama dengan ada orang jual sapi. Sapinya itu sapi kurus. Tapi tiba-tiba begitu dijual kok jadi mahal, beratnya kok melampaui yang natural gitu. Ternyata sapinya digelontorin air ke dalam perutnya sebelum dijual, sehingga ditimbang isinya air. Itu yang terjadi dalam opini publik hari ini. Disiram dulu oleh influencer publik, baru disurvei itu. Maka terlihat seolah-olah sapinya gemuk, beratnya banyak, padahal disiram dulu oleh influencer. Dan data itu ada. Jadi opini publik ini dipermainkan oleh kekuasaan. Seolah-olah metodologis statistik, tapi kita tahu di belakang itu udah diguyur dulu. Jadi sembako udah jalan dulu, baru ditanya, puas nggak dengan pemerintah? Ya tentu puas, udah dapat sembako. Nah, saya mau hubungkan itu dengan soal tadi. Mengapa publik nggak percaya bahwa itu cuma terbakar, itu cuma soal korslet listrik, bahwa itu akibat dari gedung tua? Publik nggak percaya keterangan itu. Karena tadi bekerja semacam suspicion bahwa di belakang kasus ini ada yang mau disembunyikan. Saya pakai istilah tadi, hermeneutic of suspicion. Hermeneutics datang dari kata Hermes. Hermes itu dewi yang dapat tugas untuk menafsirkan perintah langit kepada manusia dan sebaliknya, keinginan manusia pada Tuhan. Namanya Hermes, bacanya Hermes. Yang sekarang jadi tas merek mahal, Hermes. Hermes itu ada di gedung kejaksaan nggak? Ada, bukan sebagai dewi, tapi sebagai tas dari jaksa Pinangki. Saya duganya begitu. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mau baca kasus ini, kita mesti baca dengan preteks menurunnya atau hilangnya kepercayaan publik. Dan itu lebih berbahaya dari sekedar gedung yang terbakar. Karena yang terbakar adalah rasa keadilan publik, itu yang terbakar. Jadi konstruksi ini yang mesti dipahami oleh para juru bicara lembaga-lembaga negara. Gak ada gunanya dia ngoceh panjang lebar, sewa influencer, bikin statistik, pamer PowerPoint, kalau dia nggak bicara dengan kejujuran. Dan orang dengan mudah melihat bahasa tubuhnya, lu bohong lu. Nah, pemberantasan korupsi, dalil pertama adalah orangnya bicara jujur. Orangnya hasilkan keadilan. Jadi kalau dibilang ya kita bisa lakukan pencegahan segala macam, pencegahan pertama adalah watak penegak keadilan, itu aja. Jadi saudara-saudara, saya ringkas aja bahwa peristiwa ini harus diingat sebagai monumen buruk dari penegakan keadilan. Monumen buruk, sebut aja monumen buruk. Nah, kalau dia direnovasi, maka yang buruk itu tidak bisa lagi diingat oleh orang. Karena itu biarkan gedung kejaksaan dalam keadaan yang kumal, buruk begitu. Karena itu baik untuk ingatan publik. Sama seperti kita merayakan hari kemerdekaan, kita datangi, kunjungi makam pahlawan supaya kita ingat yang baik. Padahal sebetulnya sejarah itu baik kalau kita tidak mengingat si pahlawan, tapi kita mengingat si pengkhianat gitu. Sejarah yang baik adalah sejarah yang ditulis untuk mengingat pengkhianatan, bukan kepahlawanan. Nah, kita mau ingat ada pengkhianatan nggak dalam penegakan hukum kita? Bagaimana kita ingat? Biarkan gedung itu melarat semacam itu, supaya ingatan kita tentang keadilan dipelihara.
akal sehat kita. Jadi sekali lagi, percuma negara berupaya untuk menyiram opini publik. Itu dalam pepatah bahasa Inggris disebut, you may lead a horse to the water, but you cannot make him drink. Anda boleh tuntun kuda-kuda Anda ke sungai, tapi Anda nggak bisa paksa kuda itu untuk minum. Nah, pikiran itu yang harus sejak sekarang kita perhatikan sebagai problem utama bangsa ini, yaitu bahwa kendati kekuasaan berupaya untuk menggiring rakyat ke tepi sungai, tapi rakyat bilang, gua nggak mau minum, karena gua mau lu giring-giring gue gitu. Jadi saya kira itu pesan dari pembakaran gedung ini. Dan sekali lagi, heritage dari gedung itu tidak terletak pada usia bangunan itu, tapi pada usia penegakan keadilan. Dan heritage itu tidak ada di gedung, tapi ada di dalam watak dan hati nurani para penegak hukum. Terima kasih.